Halo, di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai sistem informasi dan manusia. Di awal kita bahas dulu apa sih sebenarnya sistem informasi itu. Jadi sistem informasi itu suatu keilmuan yang harapannya nanti menghasilkan teknologi atau produk berbasis teknologi untuk mempermudah suatu proses, baik itu proses bisnis atau proses terkait yang ada di kehidupan kita, kegiatan yang ada di kehidupan kita. Jadi proses-proses tersebut nantinya dikomputerisasi. Nah, biasanya inputan dari sistem informasi ini adalah data. Data ini kemudian dikomputerisasi untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk kita, memudahkan kehidupan kita, memudahkan kita dalam mengambil keputusan. Nah, karena inputannya adalah data, jadi data memegang peranan penting di sistem informasi ini. Jadi kalau kita lihat di sini Ibu punya sekumpulan nilai, jika kita hanya melihat sekumpulan nilai ini dilihat nilainya saja, maka akan kita menebak-nebak nilai apakah ini. Tapi jika sekumpulan nilai itu punya label atau atribut data, kemudian atribut data tersebut kemudian diolah berdasarkan teori tertentu, kemudian dikomputerisasi, akan menghasilkan kesimpulan informasi yang sangat membantu kita. Misalnya dari nilai tersebut merupakan nilai hasil lab misalnya. Nah, kita bisa tahu ternyata pasien ini mengidap penyakit demam berdarah. Oke. Kemudian apa sebetulnya peran sistem informasi dalam kehidupan kita? Peran sistem informasi punya 6 peran. Jadi ada untuk memudahkan proses manajemen. Jadi kalau kita berada dalam suatu institusi akan mempermudah operasional bisnis, baik yang keseharian maupun yang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian memudahkan kita untuk berinteraksi dengan konsumen, siapapun konsumen itu, baik di bidang apapun institusi itu atau organisasi itu bergerak. Jadi untuk mensupport institusi atau bisnis tersebut berinteraksi dengan konsumen. Kemudian sistem informasi juga berperan sebagai sistem pendukung keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif, sesuai data yang valid, data yang didapatkan secara real. Kemudian sistem informasi juga berperan untuk mendukung kita berkolaborasi. Jadi meningkatkan kinerja kita di sebuah organisasi. Jadi dengan adanya sistem informasi kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi dengan menggunakan satu platform tanpa harus bertatap muka. Apalagi di masa pandemi seperti ini, peran sistem informasi sangat penting bagi peningkatan produktivitas kerja kita. Kemudian yang kelima adalah dia berperan untuk meningkatkan keuntungan secara kompetitif. Jadi dengan adanya sistem informasi, masing-masing organisasi maupun bisnis saling meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat bersaing secara adil. Jadi saling bersaing untuk meningkatkan produktivitasnya. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan produktivitas di suatu organisasi atau bisnis. Nah, itu kalau tadi kita sudah tahu apa peran sistem informasi dalam kehidupan. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu sebetulnya komponen apa saja yang ada di dalam sistem informasi. Dalam sistem informasi itu ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah orang atau people, sumber daya manusia. Kemudian ada sumber daya teknologi atau ICT kita menyebutnya. Kemudian ada data, dan kemudian ada proses bisnis atau proses. Nah, sumber daya manusia atau
manusia ini adalah pengguna atau user yang ada dalam proses interaksi dengan sistem informasi. Kemudian teknologi yang banyak berkembang yang digunakan untuk membangun sistem informasi hingga kini, baik tidak hanya berupa komputer tapi juga jaringan internet, kemudian alat-alat sehingga berkembang teknologi Internet of Things dan sebagainya. Kemudian data juga penting. Data saat ini semakin berkembang, pengolahan datanya mulai dari data harus distrukturisasi lebih baik sehingga nanti pada saat divalidasi dan dianalisis menghasilkan informasi yang baik tanpa error, tanpa redundan, seperti itu. Kemudian juga ada proses ini sekarang sangat meningkat karena ada berkembangnya kecerdasan buatan, ada mesin learning di situ. Jadi 4 komponen inilah yang ada dalam sistem informasi yang meningkatkan atau meningkatkan perkembangan dari sistem informasi. Nah, terus dampak sistem informasi itu apa, Bu? Dampaknya bagi kita individu maupun bagi sebuah organisasi apa? Kalau bagi individu, dampak sistem informasi itu menimbulkan rasa penasaran atau rasa reasoning. Jadi kita ingin tahu, rasa keingintahuan kita itu dibangkitkan dengan adanya dukungan dari sistem informasi. Kemudian membuat kita juga berpikir kritis, sehingga kita berpikir kira-kira apa masalahnya, kita bisa mengidentifikasi apa masalahnya, kemudian kita bisa menganalisis sebetulnya proses, apakah masalah itu ada di proses, ataukah ada di data, ataukah ada di manusianya, atau mungkin di penerapan teknologi yang kurang, sehingga memunculkan ide dan solusi. Nah, dari ide dan solusi itu tadi, sistem informasi juga mendorong kita untuk saling berkolaborasi dengan sumber daya manusia yang lain, dengan manusia yang lain, untuk membangkitkan ide tersebut menjadi sebuah solusi yang nyata, sebuah proyek atau hasil eksperimen tertentu yang tentunya juga mempermudah kehidupan kita. Nah, kalau itu tadi dampak sistem informasi bagi individu. Jika dampaknya bagi suatu organisasi atau bagi bisnis apa? Dampak sistem informasi bagi bisnis itu untuk meningkatkan efisiensi. Jika kita bicara efisiensi, tentunya akan berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi tersebut atau suatu bisnis tersebut. Dengan prosesnya dikomputerisasi, misalnya tidak perlu menggunakan formulir kertas sehingga tidak perlu membeli kertas. Kemudian juga bisa meningkatkan efektivitas. Jika kita bicara efektivitas akan terkait dengan penggunaan waktu, sehingga dengan adanya sistem informasi, proses yang tadinya membutuhkan waktu yang lama, dengan adanya teknologi sistem informasi lebih cepat. Kemudian juga meningkatkan produktivitas dari suatu organisasi atau bisnis tersebut. Sehingga apa? Sehingga bisnis atau organisasi tersebut lebih pede untuk berkompetisi atau memiliki strategi dalam berkompetisi, dalam bersaing dengan bisnis-bisnis yang sejenis atau organisasi lain. Nah, itu tadi tentang pembahasan tentang materi sistem informasi dan manusia. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dapat bertemu lagi di pertemuan perkuliahan yang kedua. Tetap semangat dan terima kasih.